Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naila Faizatul Najma Ahmad dari Paralel B dengan NPM 25032010066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari simulasi bidang miring dengan dosen pengampu Bapak Nailul Hasan. Baik, sebelumnya, berdasarkan ketentuan tugas yang ada, yang pertama-tama adalah kita mengubah nilai X, Y, dan Z sesuai dengan tiga digit NPM terakhir. Nah, tiga digit NPM terakhir saya adalah 066. Maka nilai dari X adalah 0, Y sama dengan 6, dan Z sama dengan 6. Kemudian A adalah jumlah dari 1 plus X, di mana X-nya adalah 0. Jadi, 1 tambah 0 adalah 1, dan nilai B adalah 2 plus Y. Ya, ini 2 ditambah 6, ya, hasilnya adalah 8. Kemudian nilai C adalah 3 plus Z, jadi adalah 3 ditambah 6, hasilnya adalah 9. Nah, kemudian setelah itu kita memasukkan nilai rumus-rumus itu pada parameternya. Nah, sebelum nilai dari massa benda satu adalah 2. Nah, ini teman-teman ada rumus dari Excel-nya, di mana rumus Excel-nya adalah sama dengan C5 plus 1. 1 ini didapatkan dari hasil nilai A. Kemudian massa benda 2 juga sama. Nanti otomatis misalkan A, B, C-nya ini kita ganti dengan angka lain, maka dia juga akan berubah. Nah, kemudian kita lihat nih. Pada waktu simulasi total adalah 9,500 detik. Durasi simulasi di Excel. Nah, kemudian kita bikin tabel terlebih dahulu. Seperti ini. TS, waktu, kemudian jarak perpindahan, ketinggian, kecepatan. Seperti ini. Kita bikin semuanya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan satu persatu. Nah, ini rumusnya ini adalah didapatkan dari rumus dari parameter. Setelah itu kalian bisa langsung saja tarik garis seperti ini, guys. Nanti dia ke bawahnya otomatis akan berubah. Nah, kita membuatnya adalah sampai dari batas waktu total, ya. Ini 9.500. Nah, kita membuatnya adalah sampai 9.500. Waktu totalnya itu adalah 9.500. Kalau misalkan teman-teman waktu totalnya adalah 8, maka teman-teman cukup membuat tabel itu sampai 8. Nah, setelah itu kita cari nih, di mana nilainya itu sama, maka saat itulah terjadi suatu tumbukan. P totalnya itu sama. Nah, lihat, karena pada ini terjadi adanya P total yang sama, maka saat inilah terjadi tumbukan, yaitu ketika waktu 1,50 detik dan 1,060 detik. Nah, pada saat ini adalah terjadi tumbukan elastisitas sempurna. Kemudian kita juga sama, kita mencari nilai kalkulasi tidak elastis. Kita juga sama membuat tabel hingga 9,500 waktu, karena waktu totalnya adalah sampai segitu. Kemudian kita cari nih, terjadi tumbukan tidak sempurna. Kita cari yang nilainya sama. Nah, ini. Jadi ini terjadi pada saat waktu ke 1,050 detik dan 1,060 detik. Pada saat ini ada terjadi tumbukan tidak sempurna. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah laporan akhir simulasi tumbukan pada bidang miring. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan yang kita dapatkan, nah ini kita bisa membuat laporan dari tugas tersebut. Oke, pertama-tama, tadi langkah-langkahnya sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah hasil simulasinya. Ini tabelnya kita ambil beberapa sampel saja, misalkan pada saat waktu ke 0,50, waktu pada 1 detik,
waktu ke 1,10 detik. Seperti itu. Nah, ini adalah grafik hasil perhitungan simulasi tersebut. Nah, pada grafik posisi versus waktu, menunjukkan perubahan letak benda selama simulasi berlangsung, di mana ketika waktu singkat, maka posisi perpindahannya dia juga sedikit. Ketika waktunya semakin lama, maka posisi atau perpindahan, nah dia juga semakin banyak. Nah, ini menandakan perpindahan energi kinetik antar benda. Membuktikan bahwa posisi benda dipengaruhi oleh waktu, gaya gravitasi, dan sudut bidang miring. Seperti ini. Kemudian adalah grafik kecepatan versus waktu. Nah, ini dia membentuk sudut lurus ya, teman-teman. Ketika waktu lama, maka kecepatannya juga sama. Dia juga semakin tinggi. Dia artinya konstan. Nah, kecepatan meningkat secara bertahap hingga mencapai nilai maksimum saat mendekati benda B. Pada grafik ini memperlihatkan bahwa kecepatan benda tidak konstan, melainkan dipengaruhi oleh gaya gesek dan sifat elastisitas tumbukan seperti ini. Nah, ini pada energi total versus waktu. Ketika waktunya lama, maka energi totalnya dia semakin sedikit. Berbeda dengan pada saat grafik posisi versus waktu. Ya, dia berbanding terbalik dengan grafik posisi versus waktu. Kemudian ada momentum sistem sebelum dan sudah tumbukan. Tepat saat tumbukan terjadi transfer momentum yang menyebabkan perubahan tajam pada kurva. Setelah tumbukan total momentum sistem relatif stabil. Dan nilai awalnya itu sama ya dengan nilai sesudahnya. Makanya ini bagannya dia itu tetap sama. Selalu konstan. Nah, berdasarkan analisis data dan interpretasi fisika, maka didapat adalah energi mekanik tidak terkonservasi karena gaya gesek mengubah sebagian energi menjadi panas. Yang kedua adalah momentum sistem relatif terjaga sebelum dan sesudah tumbukan yang membuktikan bahwa hukum kekekalan momentum. Yang ketiga, sudut bidang dan koefisien gesek berpengaruh signifikan terhadap percepatan dan energi kinetik benda. Nah, kemudian teman-teman, nah berdasarkan analisis apakah energi mekanik terkonservasi, maka jawabannya tidak. Energi mekanik total sistem tidak terkonservasi pada keseluruhan proses. Nah, selama benda bergerak di bidang miring, terjadi energi negatif olah gaya gesek sebesar 3,55 Joule. Yang artinya ini mengubah sebagian energi mekanik menjadi panas, sehingga energi mekanik sistem menurun sebelum tumbukan. Nah, pada saat tumbukan elastis sempurna, energi kinetik sistem akan dipertahankan pada saat tumbukan, namun tidak dapat mengembalikan energi yang sudah hilang oleh gaya gesek. Jadi, dua sumber kehilangan energi mekanik yaitu saat kerja gesek sebelum tumbukan, dan kedua adalah kehilangan energi kinetik pada tumbukan inelastis. Kemudian analisis yang kedua adalah apakah momentum sistem terjaga saat tumbukan? Nah, jawabannya adalah ya. Momentum linear total sistem dipertahankan selama tumbukan. Dengan syarat gaya eksternal impulsif terhadap sistem dapat diabaikan. Kemudian analisis yang ketiga adalah bagaimana efek gaya gesek atau sudut bidang terhadap hasil. Nah, jawabannya, kesimpulannya adalah gaya gesek mengurangi energi mekanik yang tersedia sebelum tumbukan, kemudian menurunkan kecepatan energi kinetik sebelum tumbukan, dan oleh karena itu mengecilkan impuls atau tendensi tumbukan. Saat bidang memengaruhi komponen gaya berat sepanjang bidang, dengan rumus M kali G kali sin theta dan panjang lintasan, umumnya peningkatan theta menaikkan percepatan, sehingga menaikkan kecepatan jika min tetap kecil atau gaya gesek tetap kecil. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kesimpulan dari laporan ini dan dasar analisis ini adalah kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa pada simulasi ini berhasil menggambarkan gerak benda di bidang miring dengan gesekan dan tumbukan tidak elastis. Yang kedua, energi mekanik berkurang akibat gesekan dan tumbukan. Yang ketiga, momentum sistem tetap terjaga sesuai hukum kekekalan momentum.
Yang keempat, sudut bidang dan gesekan mempengaruhi percepatan dan energi benda. Selain itu juga, ternyata Microsoft Excel ini efektif untuk memvisualisasikan hubungan gaya, energi, dan momentum. Seperti itu. Sekian dari penjelasan dan presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat salah penjelasan maupun salah kata. Mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dan juga merevisi kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat atau mengevaluasinya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.